Kalau kita telusuri lebih dalam, kita akan menyadari bahwa ini adalah pertanyaan yang lahir dari sebuah asumsi. Nah, maka dari hal itu mungkin kita perlu buka pikiran kita. 3, 2, 1. Mengapa orang baik itu jadi miskin? Saya mau ngajak teman-teman yang nonton ini untuk kita adulting sedikit dalam pemikiran kita dan mendorong kita untuk maju dan merenungkan bukan cuma kemana pertanyaan ini akan terjawab, tapi juga dari mana posisi kita saat bertanya. Oke, gini, saya belajar satu hal bahwa seseorang itu berhasil, itu bukan cuma soal dia pintar, tapi juga tentang bagaimana dia menjadi seorang street smart. Bagaimana dia bisa ngelola relasi, bukan cuma soal bagaimana dia jago berteori, tapi juga bagaimana dia bisa kelola relasi, dan bagaimana dia bisa mencari keuntungan di tempat titik-titik tertentu di kehidupan dia. Maka dari itu mungkin sekarang kita perlu berhenti debat terlalu lama soal miskin kaya. Dan kenapa kita nggak mulai belajar street smart? Street smart ini bukan soal ijazah, bukan soal sekolah tinggi. Tapi street smart adalah orang-orang yang karena dia aware, dia open, dia terbuka, dia orang-orang yang ngerti dinamika hubungan. Dia ngerti timing, ngerti resiko, peka akan irama kehidupan orang, peka akan orang perlu diperlakukan seperti apa, peka dan nangkep bisa ngerti peluang seperti apa. Ini adalah sesuatu yang bukan cuma diajarin di teori, tapi perlu ditunjukkan. Maka dari hal itu, menurut saya orang-orang yang mungkin masih mau belajar, kita harus ikutin orang-orang street smart. Kita harus belajar dari mereka. Dan yang paling sering diremehkan menurut saya hubungan. Secara personal, I am who I am because of relationship. Ada orang yang nopang saya. Hubungan itu ekosistem. Peluang datang itu lewat orang. Pembelajaran datang lewat orang. Kekayaan itu jarang lahir sendirian. Kalau semua obrolan kita cuma nyinyir, kamu ngomongin orang, kritik gak ada solusi, ya mungkin kamu perlu ganti teman. Cari teman yang mau bertumbuh, yang mau peduli dengan masa depannya. Dan kamu juga, saya berdoa supaya kamu punya cukup kekuatan untuk walaupun kamu mungkin sandwich generation, kamu bisa tetap punya waktu untuk berpikir, punya waktu untuk berdoa, dan punya waktu untuk mempelajari apa itu street smart. Saya akan share, saya contoh ya. As a pastor, walaupun saya dan istri dan anak saya cukup diberkati menurut standar banyak orang, nah itu juga kita harus pikirin standar kekayaan itu seperti apa. Tapi saya berusaha loh hidup hemat. Saya berusaha untuk careful dengan penghasilan saya, pengeluaran saya. Sampai detik ini kami masih nyewa rumah. Karena setelah dihitung-hitung emang mendingan nyewa. Especially kalau saya di Jakarta untuk sekarang. Secara rasional, setelah saya hitung-hitung secara personal. Ya, sebenarnya cukup untuk sekarang. Tapi saya dan istri juga mikirin soal dana pendidikan putri saya. Dana kami pensiun, dana hari tua kami. Masa depan anak kami, apa yang kami bisa lakukan. Dan sorry, yang saya lakukan di dalam hidup saya, enggak serohani seperti yang kalian katakan. Saya enggak mengelola hidup saya dengan slogan rohani. Saya kelola hidup saya dengan mengelola uang yang benar, istri saya urusin investment, dan berusaha untuk punya satu atau lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, di sini pun kita juga harus belajar street smart ini. Oke, kita harus tahu definisi kaya kita apa. Yang menurut kamu kaya, menurut saya belum tentu kaya. Yang menurut saya kaya, belum tentu menurut orang lain kaya. Bisa aja, menurut orang lain biasa aja. Dan sambil kita kaya, kita juga harus ngerti. Setiap industri itu potensi uangnya itu berbeda. Ada industri yang sudah kerja semati-matian, tapi marginnya sedikit. Nah, itu risiko pekerjaan. Ada juga industri yang kerjanya ya oke, awal-awal besar, tapi returnnya juga besar. Misalnya sumber daya alam, itu beberapa orang bilang returnnya sangat besar. Tapi ada industri-industri lain yang mungkin returnnya nggak sebesar itu, tetapi secara perhitungan mungkin biayanya awalnya lebih murah dan sebagainya. Jadi apapun terjadi, jangan cuma masuk satu industri karena passion, tapi kita juga perlu pelajarin industri itu seperti apa. Ada industri yang basah, ada industri yang nggak terlalu basah. Ada industri yang berat sekali, yang butuh higienisnya serius, seperti F&B, tapi mungkin keuangannya, marginnya nggak terlalu banyak, kecuali kalau kamu pintar jualan. Ada juga yang marginnya besar sekali. Kita belum ngomong
potensi di kota yang lebih kecil, atau bagaimana ada orang yang mungkin hidup di kota kecil tapi berbisnis di kota besar, dan itu sehingga pengeluaran dia sedikit tapi pemasukannya banyak. Itu hanyalah contoh-contoh. Poin saya adalah in reality hidup itu nggak mudah. Mengurus keuangan dan perspektif ini sangat tidak mudah. Akhirnya kita menyadari bahwa nggak ada hubungannya orang baik dan orang kaya atau orang miskin. Bisa ada hubungannya, tapi tetap dibutuhkan nuansa untuk bisa mencerna. Nah, kita ini di masyarakat yang sukanya biner hitam putih. Tapi di sini kita belajar soal nuansa. Darling and my other children, kalau ada, if you listen to this, your father is teaching you how to see things in nuansa. Kita perlu belajar lihat, jangan cuma hitam putih. Kita belajar untuk lihat dari sisi keabu-abuan. Bahwa hidup gak sesimpel itu, tapi kalau kita punya hikmat, kita bisa mencerna dengan baik. Nah, jadi pada dasarnya hidup baik, hidup jujur itu susah. Hidup tidak jujur, awalnya gampang, ujungnya juga susah. Orang jujur harus kerja lebih keras. Tapi hidup berliku-liku juga mahal. Kenapa? Karena orang berliku-liku, dia susah dipercaya, dan ujungnya trade off karakter yang akan jauh lebih buruk. Dan dia tidak akan bisa menikmati segala yang dia punya dengan tenang. Jadi disinilah kita butuh hikmat. Tapi akhirnya ini bukan soal siapa yang susah. Ini soal kesusahan mana yang mau kita tanggung dan kesusahan mana yang mau kita wariskan. Pada waktu kita jadi orang yang sangat tidak jujur, kita potong jalan berkali-kali. Yang rugi bukan cuma kita. Kita mungkin kelihatannya untung, tetapi ujungnya kalau kita kena problem, ujungnya generasi berikutnya, nama mereka akan jelek. So, akhirnya saya akan sampai di satu kesimpulan, uang itu adanya di balik problem. Tidak sepenuhnya ada di balik passion. Sebagaimana uang pindah dari tangan orang ke tangan saya, because I solve their problems. Kalau teman-teman ada yang mau buka bisnis, buka usaha, kamu kadang pikiran cuma satu, problem apa yang saya bisa selesaikan dengan model bisnis ini. Nggak selalu harus ribet, nggak selalu harus keren, nggak selalu harus kekinian, nggak selalu harus gemerlap. Kalau itu profit, kalau itu solve problem, walaupun timmu nggak terlalu banyak, tapi kalau kamu bisa dapat duitnya banyak dari situ, marginnya besar, you should go with it. Perusahaan besar nggak selalu berarti profitnya besar kok. Omset mungkin bisa besar, tapi profit belum tentu besar. Dan setelah uang itu diuji, kita mikir lagi, bisa nggak kita menunda kenikmatan? Bisa nggak kita putar lagi? Kita delay gratification namanya. Dan disitulah hidup kita mulai bertumbuh. Saya harap ini jadi sesuatu yang baik. Kalau saya nggak tahu ini kompleks apa enggak, saya harap kamu bisa komen, bisa share pendapat kamu seperti apa. Thank you. Take care. Stay awesome.